Hai, kembali bersama saya Putu Agus Hardiana. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana seorang akuntan bisa menyajikan angka-angka yang menarik ya bagi para pemakai laporan keuangan. Saya beri nama topik kita kali ini yaitu Cooking the Accounting Numbers. Ya, mari kita lihat. Ah, kita lihat di sini ada seorang koki, ya. Tetapi gambar ini tidak lazim karena biasanya koki memasak menggunakan bumbu-bumbu dapur, kemudian yang dimasak adalah mungkin daging, sayuran, dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat di sini, yang dimasak adalah buku-buku. Ya. Jadi kalau dulu akuntansi itu sering dimaknai seperti pembukuan, walaupun sesungguhnya akuntansi itu jauh lebih kompleks dari sekedar pembukuan yang kita kenal sebelumnya. Ya, jadi akuntansi melibatkan angka-angka dan bagaimana koki seorang akuntan menyajikan angka-angka itu di dalam laporan keuangan, ya, sehingga menarik minat pengguna, katakanlah investor, untuk berinvestasi di perusahaan dan sebagainya. Ya. Seperti halnya koki ini, ia biasanya menyajikan makanan atau masakan yang dimasaknya itu eh, di atas sebuah katakanlah piring, kemudian dipercantik dengan hiasan-hiasan, makanannya sudah dibumbui sehingga menjadi lezat dan sebagainya. Ya. Jadi bisa diidentikan, dianalogikan dengan bagaimana seorang koki mencoba meracik bumbu, meramu, dan sebagainya, menyajikan sehingga klien, pengguna laporan keuangan menjadi puas, gitu ya. Nah, dari proses yang dilakukan oleh seorang akuntan, maka dia akan menghasilkan laporan keuangan, ya. Dari laporan keuangan yang disajikan oleh koki, yaitu akuntan, ya, itu bisa jadi adalah merupakan produk dari window dressing. Ya. Window dressing itu kegiatan untuk mencoba menghiasi, membuat cantik, membuat menarik laporan keuangannya. Ya. Laba yang seharusnya negatif atau rugi, jadi perusahaan merugi, itu oleh seorang akuntan, koki di perusahaan itu bisa disajikan lebih positif, gitu ya, lebih baik, ya. Yang tadinya rugi bisa dibuat menjadi laba, gitu ya. Jadi bisa dilihat sini, it looks better from here. Jadi sesungguhnya perusahaan sedang anjlok, gitu ya. Ekspektasi masyarakat sebenarnya rendah, gitu ya, terhadap perusahaan. Mungkin perusahaan sedang mengalami kesulitan usaha dan sebagainya. Tetapi oleh akuntan perusahaan itu bisa disajikan menjadi lebih menarik. Earnings-nya atau labanya bisa dibuat lebih bagus, gitu ya. Nah, itu namanya window dressing. Dan konotasi dari window dressing ini biasanya adalah negatif, ya. Jadi lebih identik dengan yang namanya manipulasi dalam artian yang negatif, ya. Ya bisa mungkin berakibat pada dispute di pengadilan, gitu ya, dibawa ke ranah hukum oleh pengguna laporan, investor dan sebagainya karena ya tuduhan manipulasi, ya. Window dressing sekali lagi dilakukan oleh perusahaan dengan maksud untuk membuat laporannya menjadi lebih menarik sehingga bisa menarik investor dan sebagainya, ya. Tetapi alternatif lain jika tidak ingin melakukan hal-hal yang negatif yang bisa berdampak lebih buruk, ya, masuk ke dalam ranah hukum, ya, perusahaan atau akuntan di perusahaan bisa melakukan yang namanya earnings management. Ya. Nah, apa itu earnings management? Secara harfiah itu berarti melakukan pengelolaan laba, gitu ya. Jadi akuntansi itu bottom line-nya adalah setidaknya sampai dengan saat ini yang dikerjakan akuntan baru sebatas bagaimana ia melaporkan laba perusahaan. Ya. Nah, jadi laba ini sebenarnya bisa dikelola, ya. Jadi mau disajikan lebih bagus, bisa, ya. Mau disajikan lebih buruk dari kenyataannya dalam tanda petik kenyataannya, bisa juga. Nanti kita lihat sama-sama, ya. Jadi earnings management ini konotasinya sedikit lebih baik daripada window dressing, gitu ya. Karena
pada hakikatnya akuntansi itu adalah sebuah seni, ya. Jadi akuntan itu sama seperti koki, dia belajar seni memasak, gitu ya. Jadi memasak itu adalah seni, jadi akuntan juga itu juga orang yang belajar mengenai seni, seni membuat laporan keuangan, seni menyajikan angka-angka di dalam laporan keuangan dan sebagainya, ya. Nah, di earnings management ini akuntan itu melakukan pengelolaan laba itu dengan cara menggunakan metode-metode akuntansi yang diizinkan, ya, eee, dalam upaya untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih baik, gitu ya, terlihat lebih baik. Jadi akuntansi itu sesungguhnya mempersilahkan akuntannya untuk eee, menggunakan judgement, menggunakan estimasinya ya dalam melakukan pencatatan transaksi sampai akhirnya menyajikan laporan keuangan, gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan asumsi-asumsi dan juga judgement atau pertimbangan-pertimbangan profesionalnya, akuntan pada akhirnya bisa menyajikan laba yang lebih menarik, gitu ya. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat. Nah, ada pilihannya yang pertama adalah melakukan income smoothing, ya. Jadi biasanya income smoothing ini uh, cocok dilakukan ketika perekonomian sedang baik, gitu ya, sedang booming, atau setidaknya sedang ya biasa-biasa saja, tidak ada resesi dan sebagainya, ya. Jadi ketika perekonomian sedang biasa-biasa saja atau bahkan sedang booming, maka ekspektasi dari pengguna laporan keuangan, ekspektasi dari pihak eksternal perusahaan adalah perusahaan ini harusnya performanya bagus gitu. Apalagi kalau mereka membandingkannya dengan perusahaan lain yang sejenis ya di satu industri yang sama dengan perusahaan ini. Maka kalau perusahaan yang bersangkutan justru menyajikan laba, informasi laba di laporan keuangannya yang fluktuatif, gitu ya, apalagi cenderung menurun, gitu ya, dibandingkan dengan pesaingnya, maka ini akan menimbulkan semacam sentimen negatif kepada perusahaan, ya. Investor misalnya, oh sebaiknya saya jual saja saham saya di perusahaan ini karena perusahaan lain yang di industri yang sama menunjukkan performa yang lebih baik, laba yang positif, yang trennya meningkat, tidak fluktuatif seperti di PowerPoint ini. Ya, jadi investor pada hakikatnya tidak suka dengan risiko ketidakpastian. Ya, laba naik turun, ya, berdasarkan catatan akuntansi, ya, catatan di buku yang dipegang oleh perusahaan, oleh akuntan, itu mungkin menunjukkan laba yang fluktuatif seperti ini, ya, yang ditunjukkan oleh garis merah ini. Nah, dengan teknik tertentu, dengan berdasarkan tadi asumsi, judgement yang bisa dilakukan oleh akuntan, sesungguhnya akuntan bisa melaporkan laba yang lebih smooth, yang lebih halus, gitu ya. Uh, Bagaimana caranya? Jadi cara yang umum dilakukan untuk meratakan laba ini adalah menghaluskan laporan laba ini adalah yang pertama itu umumnya dilakukan dengan cara mengatur kapan waktunya mengakui pendapatan yang diterima oleh perusahaan, gitu ya, atau yang bisa diakui oleh perusahaan, gitu ya. Kalau ingin melaporkan laba yang lebih tinggi, ya, maka yang bisa dilakukan adalah mempercepat pengakuan pendapatan, gitu ya. Pendapatan yang tadinya ingin dilaporkan untuk periode berikutnya, tetapi karena ingin meningkatkan laporan labanya, maka pendapatan itu diakui lebih dini, gitu ya, diakui di periode sekarang, gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pemilihan metode-metode akuntansi. Nah, apa yang maksud dengan metode akuntansi? Jadi sekali lagi di akuntansi itu ada standar yang mempersilahkan akuntannya untuk melakukan pemilihan metode, ya. Misalkan perusahaan memiliki aset, ya, menguasai sebuah aset, aset tetap, gitu ya, fixed asset. Nah, oleh standar akuntansi yang berlaku itu akuntan dipersilahkan untuk memilih metode depresiasi dari aset tetap itu, ya.
Apakah didepresiasi atau disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, gitu ya. Jadi setiap periodenya eh, penyusutan dari aset tersebut atau depresiasi dari aset tersebut itu dibuat flat, ya, sama rata, straight line, gitu ya. Ataukah diputuskan oleh akuntan untuk menggunakan metode yang lain, misalkan metode declining balance, ya, saldo menurun, ya, atau dengan metode yang tergantung, jadi depresiasinya tergantung dari jam mesin, misalkan kalau itu mesin, gitu ya. Jadi kalau periode ini mesin itu digunakan lebih banyak daripada periode sebelumnya, maka penyusutan di periode ini lebih tinggi daripada penyusutan di periode sebelumnya. Jadi ada begitu banyak pilihan metode penyusutan. Kalau kita bicara tentang penyusutan aset tetap, maka dengan memilih metode satu dibandingkan dengan metode lainnya, maka efeknya akan berbeda di laporan laba ini, gitu ya. Jadi dengan pintar-pintar memilih metode, kemudian mengatur um, kapan sebaiknya diakui pendapatan dan sebagainya, maka dengan dengan kombinasi dari teknik-teknik ini, akuntan sesungguhnya bisa lebih menghaluskan laba yang dilaporkan, ya. Nah, ini income smoothing ini cocoknya digunakan atau ya digunakan ketika ekonomi em, relatif stabil atau bahkan dalam kondisi yang membaik, ya. Lalu bagaimana jika kondisi ekonomi adalah sedang buruk seperti saat ini? Perekonomian sedang resesi, sektor-sektor hampir di semua sektor mengalami pukulan yang berat, ya, tekanan yang berat. Maka eh, melakukan income smoothing sepertinya kurang masuk akal, gitu ya. Mengapa demikian? Karena ketika banyak yang sedang terpukul, kemudian kita melaporkan laba yang fantastis, laba yang meningkat trennya dan sebagainya, ini justru akan menarik perhatian dari otoritas bursa misalkan atau otoritas eh, otoritas terkait seperti misalkan otoritas jasa keuangan atau lembaga-lembaga terkait terkait yang eh, bisa mencurigai eh, laporan ini, gitu ya. Jadi ketika ekonomi sedang lesu, income smoothing ini tidak cocok. Lalu apa teknik earnings management yang cocok untuk keadaan ekonomi yang sedang tidak baik? Nah, ini ada Big Bath, ya. Nah, apa itu Big Bath? Kita lihat sama-sama di sini. Misalkan saat ini adalah periode ke T, ya, periode yang T ini. Uh, Berdasarkan catatan akuntansi perusahaan, ternyata laba perusahaan adalah negatif alias rugi. Sekali lagi, ini adalah ketika ekonomi sedang tidak baik yang berdampak pada kinerja perusahaan. Ya, jadi ekonomi tidak baik, perusahaan sesungguhnya sedang merugi. Ya. Lalu bagaimana sebaiknya perusahaan melaporkan labanya? Apakah sebaiknya perusahaan melaporkan keuntungan, laba yang positif, ataukah biarkan saja negatif A, ya, labanya atau kerugiannya dalam hal ini karena negatif, ataukah dilaporkan lebih rugi lagi, ya, melaporkan kerugian yang lebih besar lagi. Nah, terkait dengan pilihan-pilihan tadi, maka Big Bath, gitu ya, itu menyarankan melaporkan rugi yang lebih besar lagi. Wah, kok bisa gitu ya? Ketika ekonomi sedang tidak baik, perusahaan-perusahaan pesaing juga banyak yang melaporkan rugi, maka melaporkan keuntungan adalah sesuatu yang janggal. Sekali lagi itu bisa menarik perhatian dari otoritas terkait yang bisa justru membawa perusahaan ke hal-hal yang tidak diinginkan, ya, berperkara secara hukum dan sebagainya, gitu ya, dituduh melakukan manipulasi, melaporkan laba yang menyesatkan dan sebagainya. Jadi ketika ekonomi tidak baik, laporkan saja rugi. Kalau bisa, laporkan rugi yang lebih besar lagi. Lalu dampaknya apa bagi manajemen? Paling sebatas uh, dimarahin dengan pemegang saham, misalkan pada waktu rapat umum pemegang saham, tapi akuntan bisa berargumen perusahaan-perusahaan dimanapun sedang merugi, kita juga sedang merugi, jadi berikan kami kesempatan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, ya kan? Mungkin tidak sekeras sentimen negatif
apabila kita atau akuntan ini terpaksa melaporkan melaporkan keuntungan yang fantastis ketika sesungguhnya dia sedang rugi. Itu lebih berbahaya lagi. Ya. Ketika rugi negatif A, laporkan saja negatif A star ini, rugi yang lebih besar. Ya. Maksudnya apa? Nah, kita lihat sama-sama apa efeknya. Ketika di masa yang akan datang, katakanlah 1 tahun berikutnya, ketika menyampaikan laporan keuangan, ekonomi sudah membaik. Atau ketika ekonomi sedang tidak lebih baik, perusahaan menunjukkan kinerja yang baik, gitu ya. Katakanlah perusahaan sesungguhnya bisa mencetak laba sebesar B, ya. Nah, kita lihat di sini, ketika periode T perusahaan melaporkan laba yang dalam tanda petik sesungguhnya di level negatif A, maka pada T+1 periode mendatang ketika ekonomi sedang membaik atau perusahaan sedang membaik, maka terjadi pelaporan sebesar B, ya, keuntungan yang positif. Dan perusahaan menunjukkan peningkatan yang sebesar garis lurus, garis titik-titik itu, ya, garis putus-putus itu, ya, dari negatif A menuju ke titik B, itu ya. Nah, lalu ketika di periode T perusahaan melaporkan rugi yang lebih besar pada negatif A star, ya, tanda bintang itu, dan ketika perusahaan di tahun T+1 melaporkan laba yang positif, maka peningkatan dari T ke T+1 itu sesungguhnya lebih besar, ya, di garis yang merah, putus-putus merah itu, ya. Jadi dengan melaporkan rugi yang lebih besar di periode saat ekonomi sedang tidak baik, perusahaan sedang lesu, maka dampaknya adalah peningkatan, ya, peningkatan laba yang lebih besar di periode T+1, ya. Itu kalau asumsi kita atau dugaan kita di periode mendatang itu T+1 itu adalah labanya positif. Lalu bagaimana jika ekonomi resesi terus-menerus, gitu ya, lebih dari 1 periode? Nah, katakanlah di T+1 itu perusahaan rugi sesungguhnya adalah di negatif C, ya. Nah, yang terjadi adalah ketika di periode T perusahaan melaporkan laba sebesar negatif A atau melaporkan rugi sebesar negatif A, maka yang terjadi adalah penurunan pelaporan laba, betul? Dari negatif A menjadi negatif C. Yang tadinya di periode T sudah dimarahi oleh pemegang saham pada waktu rapat pemegang saham, di periode T+1 akibat dalam tanda petik kejujuran dari akuntan itu, maka di periode T+1 makin dimarahin lagi, bukan dimarahin, mungkin ada sentimen yang lebih besar dari pemegang saham atau dari investor, ya. Dan itu bisa berdampak lebih luas lagi kepada keuangan perusahaan. Lalu kalau di periode T perusahaan melakukan pelaporan rugi yang lebih besar, yang terjadi di T+1 ketika perusahaan tetap terpaksa harus melaporkan rugi di negatif C, perusahaan justru melaporkan peningkatan laba, gitu, walaupun masih dalam level yang rugi, ya, negatif. Yaitu ada peningkatan dari negatif A star menjadi levelnya di periode T+1-nya adalah negatif C, ya, ruginya lebih sedikit, ya, tetap menunjukkan kinerja yang lebih baik. Nah, maknanya apa di sini? Nah, makna dari Big Bath di sini adalah ketika ekonomi sedang tidak baik, sedang lesu, perusahaan juga keuangannya tidak baik, maka yang bisa dilakukan adalah melaporkan rugi yang lebih besar, ya, dengan harapan di masa yang akan datang itu bisa melaporkan peningkatan laba yang lebih baik, gitu ya, daripada tidak melakukan pelaporan rugi yang lebih besar di periode ketika masa-masa sulit, gitu ya. Nah, Big Bath ini berarti ya kalau kita misalkan sedang keluar kemudian lupa bawa jas hujan, gitu ya, kemudian kita basah kehujanan, karena sudah terlanjur basah maka sebaiknya kita mandi besar, gitu ya, Big Bath, gitu ya. Ya, karena kita sudah rugi di saat resesi, di saat ekonomi sudah tidak baik, maka laporkanlah kerugian yang lebih besar, gitu ya. Kemudian dengan demikian di masa yang akan datang kita bisa menikmati ya peningkatan laba seperti ini, ya. Jadi ketika rugi pun di periode T+1, eh, manajemen bisa melaporkan keuntungan yang lebih besar, eh, bisa mendapatkan bonus yang lebih besar, ya, daripada ketika kita melaporkan rugi sebesar negatif A di periode T, kemudian di T+1 melaporkan rugi sebesar negatif C, maka bisa jadi kita didepak sebagai direktur perusahaan, sebagai
ya sebagai manajemen perusahaan. Ya. Jadi demikian berbagai teknik dari um, earnings management atau pengelolaan laba. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita, untuk kalian, dan kalian lebih menyukai akuntansi di masa yang akan datang. Demikian video ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya.